Bab 3216. Sekalipun dia Tuhan, dia tak bisa melakukan apapun terhadap kita. Lebih dari 2 jam kemudian, keduanya mengendarai mobil ke pelabuhan yang terbengkalai. Tidak jauh dari situ, terdapat pelabuhan ikan kecil, tempat banyak perahu nelayan berlabuh, bergoyang-goyang diterpa angin. Namun karena saat itu musim dingin, musim penangkapan ikan dibatasi, sehingga terhenti. Pelabuhan ikan kecil yang dulunya ramai itu juga menjadi sepi pada saat itu, dengan mobil-mobil sesekali lewat, tetapi tidak ada yang memperhatikan mobil yang terparkir di tepi pantai. Setelah membawa mobil ke sana, Hawke dan Boyce melihat sekeliling, menemukan tempat itu sangat terpencil, dan memarkir mobil. Meskipun ada beberapa mobil yang terlihat di kejauhan, tempat itu diselimuti kegelapan, dengan rerumputan di sekitarnya menutupi sebagian besar bodi mobil, sehingga sulit untuk melihat keberadaan mereka. Tepat pada saat ini, Chen Ziyi terbangun. Dengan mata indahnya, dia melirik ke bagian dalam mobil, tetapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia mengingat semuanya dengan jelas sebelum pingsan. Kedua orang itu, sambil membawa lemari pakaian, memasuki lift, dan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Namun pada saat ia pingsan, ia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pada saat itu, kesadarannya sudah kabur, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Yi benar dalam prediksinya, sesuatu memang telah terjadi. Dan kali ini, targetnya adalah dia. Dia menjilati gigi geraham belakangnya, alat pelacak itu masih ada di sana. Chen Ziyi tidak mengerti mengapa mereka bisa menentukan lokasinya sekarang. Namun, tidak ada pergerakan apapun, yang membuat Chen Ziyi bingung. Namun pada saat seperti itu, menjaga keselamatan diri sendiri adalah prioritas utama. Kamu sudah bangun. Tepat saat itu, suara Hawke terdengar. Chen Ziyi juga menatapnya, tatapan mereka bertemu di udara. Begitu kita sampai, sudah waktunya kamu keluar dari mobil. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti. 2 orang di depan tidak bergerak tetapi mengambil teropong untuk melihat ke kejauhan. Secara samar-samar, Chen Ziyi mendengar suara ombak. Dilihat dari langit di luar, Chen Ziyi menyimpulkan bahwa penculikannya baru terjadi beberapa jam yang lalu. Daerah sekitar yang berbatasan dengan laut kemungkinan besar adalah kota Jin. Kapan bos akan datang? Boyce, yang duduk di kursi penumpang, bertanya. Hampir sampai, aku sudah bisa melihat siluet sebuah kapal. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin diesel. Sebuah perahu cepat mendekat dari kejauhan dan berlabuh di dermaga. Ayo, mereka sudah datang. Sambil berkata demikian, Hawke membuka pintu mobil, dan Chen Ziyi mendengar suara deburan ombak yang lebih jelas. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Hawke menariknya keluar dari mobil. Apa yang sedang kau lakukan? Pada saat itu, sebuah suara marah terdengar dari tidak jauh. Aku tidak melakukan apa-apa, kalau kau berani putus denganku, aku akan langsung masuk. Jawaban itu datang dari seorang pria, yang suaranya lebih lantang daripada suara wanita itu. Mendengar percakapan mereka, Hawke dan Boyce terkejut dan bergegas kembali ke dalam mobil. Jika ada yang melihat mereka menyelinap ke sini, itu bisa merusak semuanya. Dengung, dengung. Telepon Hawke berdering saat itu. Kalian sedang apa? Kalian masih belum datang. Orang yang dihubungi itu berteriak melalui telepon. Ada sedikit kendala, tunggu beberapa menit, kami akan segera memanggil orangnya. Jangan terlalu lama, setelah 5 menit, kalian harus menyelesaikan masalah ini wilayah Brigade Pengawal Pusat, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah mengatakan itu, Hawke menutup telepon. Sambil menurunkan jendela mobil, dia masih bisa mendengar pertengkaran di luar. Kita sudah bersama selama 8 tahun, dan bertemu di tempat ini, aku telah memberikanmu segalanya, bisakah kau membalas apa yang telah kulakukan? Tidak ada lagi perasaan di antara kita, mengapa kita masih berpegangan satu sama lain? Aku tidak mau mendengar ini, hanya satu kalimat hari ini, jika kau berani putus denganku, aku akan melompat, jika aku mati, kau juga tidak akan baik-baik saja. Karena pertengkaran terus berlanjut di luar, Hawke menurunkan jendela mobilnya. Jaraknya jauh, jika kita bertindak sekarang, mereka seharusnya tidak bisa melihatnya, kata Boyce. Hawke mengecek waktu di ponselnya, lalu mengeluarkan belati dari pinggangnya. 3 menit lagi, jika mereka masih tidak pergi, bawa dia pergi dan saya akan berurusan dengan kedua orang itu. Apa kamu yakin? Ini harus dilakukan secara rahasia, tidak boleh ada informasi yang bocor. Bagi klub Banteng Darah, menangkap Chen Ziyi memiliki makna yang luar biasa. Selama mereka memiliki dia, beserta teknologi intinya, menemukan bahan-bahan terkait memungkinkan mereka untuk menciptakan mesin serupa. Namun, begitu berita ini bocor dan Brigade Pengawal Pusat mengetahuinya, rencana mereka akan terganggu, berpotensi memberi kesempatan kepada organisasi lain, yang sangat merugikan.
Waktu terus berlalu, dan perdebatan masih berlanjut. Hauke menatap tajam-jam di ponselnya, hingga menit terakhir. Baiklah, baiklah, aku janji, tidak akan putus, mari kita bersama. Kamu serius? Aku serius, jangan mengancam bunuh diri lagi. Kamu benar, besok kita akan mendapatkan sertifikatnya. Baiklah, terserah kamu saja, sudah larut, cepat kembali denganku. Ayo pergi. Mendengar percakapan mereka, Hauke dan Boyce menghela napas lega. Bertindak kekerasan adalah pilihan terakhir, sekarang setelah mereka pergi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, lebih cepat. Keduanya turun dari mobil, Boyce menarik Chen Zi keluar dari mobil dan menggendongnya di pundaknya. Hauke mengamati sekelilingnya, tak berani sedikit pun bersantai. Begitu mereka berada di atas kapal, misi akan selesai, menjamin keamanan mutlak. Jarak antara mereka tidak jauh, hanya lebih dari 20 meter. Meskipun Boyce bertubuh besar, ia bergerak cepat, mencapai dermaga bersama Chen Zi hanya dalam waktu sekitar selusin detik. Di atas kapal pesiar itu berdiri seorang pria berkulit hitam, tak terlihat jika lampu dimatikan, seolah-olah dia sedang berkamuflase. Cepat, bawa orang itu ke dalam pesawat. Tanpa mempertimbangkan kelembutan sedikit pun, Boyce melemparkan Chen Zi ke laut, yang kemudian menangkapnya, dan keduanya naik ke perahu bersama-sama. Kapal pesiar itu berbelok menuju laut dalam. Hauke dan Boyce benar-benar rileks. Menangkap seseorang tepat di depan hidung Brigade Pengawal Pusat bukanlah tugas yang mudah, desah Hauke. Anda seharusnya bersyukur kepada Tuhan, pemimpin kelompok A tidak ada di sini, kalau tidak tugas ini akan sulit diselesaikan, kata pria berkulit hitam itu. Dia bukan Tuhan, dengan rencana yang begitu teliti, bahkan dia pun mungkin tidak akan menangkap kita, jawab Boyce. Jangan ceroboh, kata Hauke. Banyak orang telah meninggal di tangannya karena kecerobohannya. Tapi mendapatkan dia adalah hal yang terpenting. Menghadap angin laut, Boyce menyalakan cerutu dan berkata dengan elegan. Begitu kita kembali ke divisi, bahkan jika dia adalah Tuhan, dia tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Bab 3217. Tak seorang pun dapat menemukan kita. Keduanya tidak membantah Boyce. Dia sudah membawa orang itu ke lepas pantai, mereka tidak mungkin bisa mengejarnya. Dalam setengah jam lagi, mereka akan bertemu dengan bos. Mustahil bagi Brigade Pengawal Pusat untuk menemukan mereka. Tak lama kemudian, ketiganya mengalihkan pandangan mereka ke Chen Zi. Mulai sekarang, kamu akan meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, bekerjalah dengan baik untuk kami. Wajah Chen Zi tetap dingin, matanya yang indah dipenuhi niat membunuh. Cek cek cek, semakin marah kamu, semakin cantik penampilanmu, kata pria berkulit hitam itu. Tapi marah itu tidak ada gunanya, Brigade Pengawal Pusat tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Lin Yi kembali dari Zonghai, kita sudah kembali ke markas, jangan terlalu berharap. Chen Zi tetap diam, ekspresinya tampak tenang luar biasa. Meskipun masih dalam bahaya, alat pelacak di tubuhnya masih terpasang. Dia cukup yakin bahwa Brigade Pengawal Pusat akan datang. Sekalipun mereka tidak melakukannya, Lin Yi akan datang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Pada saat yang sama, dia perlu melindungi dirinya sendiri sepenuhnya. Angin di laut bertiup kencang pada malam hari. Lebih dari setengah jam kemudian, kapal pesiar itu perlahan berlayar menuju laut lepas. Menghadap angin laut, Hauke memegang sebatang rokok, memandang ke kejauhan, di mana siluet kapal sudah terlihat samar-samar. Dia mengarahkan senter ke bayangan kapal di kejauhan beberapa kali, dan tak lama kemudian menerima respons dari jauh. Sinyal cocok, siap mendekati kapal. Pria berkulit hitam itu menyesuaikan arah kapal pesiar, perlahan mendekati kapal besar di depannya. Seiring waktu berlalu, hanya dalam beberapa menit, kedua kapal itu sudah berdekatan. Pada saat itu, beberapa tali diturunkan dari kapal, dan mereka bertiga mengaitkannya ke tubuh mereka. Sambil menggendong Chen Zi, mereka perlahan bergerak menuju kapal yang lebih besar di atas. Tak lama kemudian, orang yang bertanggung jawab atas penerimaan tamu mengambil Chen Zi dari tangan Hauke. Ayo pergi, bos sedang menunggumu. Ketiganya mengangguk dan berjalan menuju kabin kapal. Saat itu, Maldi dan Joyce sedang minum-minum di dalam kabin. Operasi ini berbahaya tetapi berhasil, selamat. Joyce berkata sambil mengangkat gelasnya. Cheer, jawab Maldi. Dan signifikansi dari tindakan ini sangat besar, tidak ada seorang pun yang pernah berani bertindak melawan Brigade Pengawal Pusat di wilayah mereka sendiri, bahkan asosiasi Gongyiwan pun tidak, yang pada akhirnya berhasil ditindak, tetapi kami berhasil. Itulah alasan sebenarnya dari ucapan selamat ini, kata Joyce. Yang disebut ketua tim prestasi mereka tidak memainkan peran apapun dalam operasi ini. Maldi mengangkat bahu, seperti yang kukatakan sebelumnya, dia kuat, tapi dia tetap manusia, bukan Tuhan.
Sepertinya aku terlalu overestimated dia, kata Joyce. Selama bertahun-tahun, orang-orang di luar sana telah menggambarkannya sebagai dewa, tetapi kenyataannya, dia tidak sekuat yang kita kira. Selama rencananya ketat, dia tidak punya peluang. Saudaraku, izinkan aku bersulang untukmu. Maldi mengisi kembali gelasnya. Tanpa dirimu, operasi ini tidak akan berjalan semulus ini. Ayo, bersulang. Keduanya kembali saling membenturkan gelas, suasananya cukup harmonis. Ngomong-ngomong, pantau terus situasi Afluo, kata Maldi. Setelah misi terakhir, dia tetap tinggal di Zonghai, pasti bertujuan untuk mendapatkan wanita ini. Sekarang setelah kita menangkapnya, aku khawatir dia akan mengkhianati kita. Jadi, bagaimana menurutmu? Joyce menatap Maldi dan bertanya. Jika ada tanda-tanda seperti itu, singkirkan dia segera. Wanita itu kejam dan mampu melakukan apa saja, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Haha, jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasinya. Joyce tertawa, dia berperilaku sangat baik akhir-akhir ini, tanpa melakukan tindakan gegabah apapun. Sambil mengaduk anggur di dalam gelasnya, Joyce berkata, dia orang yang cerdas, sangat memahami kekuatan klub Blood Bowl. Jika dia berani mengkhianati kita, pasukan Tuhan pun tidak akan lebih baik, jadi dia hanya bisa menerimanya dan menyaksikan kita membawa orang itu pergi. Haha, bagus, Cheer. Berderak. Saat keduanya sedang minum, pintu kamar didorong terbuka, dan Hauke membawa Chen Zi masuk dari luar. Bos, kami sudah membawa orangnya. Melihat Chen Zi, keduanya tak kuasa menahan diri untuk meliriknya lebih dari sekali. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam pertempuran, melihat wanita cantik memicu reaksi seperti itu. Apakah semuanya aman selama perjalanan? Apakah Anda diikuti? Tanya Joyce. Tidak, kami sudah lama menyingkirkan mereka, kata Hauke. Dan ketika kami bertindak, kami menangani pelacaknya, jadi Brigade Pengawal Pusat tidak dapat melacak kami di sini. Kawan, kita semua ada di kapal, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak bisa berbuat apapun kepada kita, kata Maldi. Jangan lupa, kapal kita memiliki sistem radar tercanggih, jika helikopter atau kapal mendekat, kita akan segera mendeteksinya. Setelah mendengarkan Maldi, Joyce mengangguk. Seperti yang dia katakan. Mereka sudah berada di kapal, jadi tidak perlu khawatir. Maldi memberi isyarat dengan anggukan kepada Hauke. Lepaskan talinya, kita harus bersikap sopan kepada seorang wanita. Hauke mengangguk dan melepaskan tali serta lakban dari Chen Zi. Ketua tim Chen, selamat datang di kapal kami. Chen Zi menatap Maldi dengan muram dan berkata pelan. Kamu anggota klub Blood Bowl. Kamu sudah mengetahuinya. Maldi berkata tanpa rasa takut. Benar, kami melakukan semua ini, tetapi kamu sudah di sini, jadi tidak masalah jika kamu belum tahu lebih banyak. Wajah Chen Zi tetap dingin, dan dia tidak berbicara. Matanya hanya memancarkan amarah. Jangan marah, kami membawamu ke sini tanpa niat jahat, kami hanya ingin menawarkanmu pekerjaan lain. Chen Zi masih tetap diam, dan Maldi tampaknya tidak marah. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu, biasakan diri dulu dengan lingkungannya, kata Maldi. Namun saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami, lagi pula, kerabat Anda berada di kota Jing, jika kami menangkap Anda, tentu saja, kami juga dapat menangkap mereka, pertimbangkan hal ini dengan cermat. Kau tak akan berani. Kami berani menculikmu, apalagi yang tidak akan berani kami lakukan, kata Maldi. Tapi itu akan dibahas nanti, selama Anda bekerja sama, kami tidak akan menyakiti keluarga Anda. Sambil berkata demikian, Maldi melambaikan tangannya, bawa dia turun dan awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia bunuh diri. Tunggu. Joyce berkata. Mari kita berhati-hati, geledah dia, masalah ini tidak boleh mengandung kesalahan. Chen Zi tetap tenang, sebagai anggota Brigade Pengawal Pusat, bahkan sebagai seorang wanita, digeledah bukanlah sesuatu yang dianggapnya tidak dapat diterima. Ayo, gunakan ini. Joyce melemparkan sebuah mesin persegi panjang dan berkata, pindai tubuhnya dengan alat ini. Bab 3218. Hampir saja terancam bencana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Chen Zi langsung berubah. Jika mereka benar-benar menggunakan pemindai, alat pelacak di tubuhnya pasti akan terungkap. Sebisa mungkin, Chen Zi berusaha untuk tetap tenang. Pada titik ini, hal-hal yang bisa dia lakukan sangat terbatas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menunda waktu, untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi Brigade Pengawal Pusat. Kamu masih sangat berhati-hati, kata Maldi sambil tertawa terbahak-bahak. Jika memang ada alat pelacak, mereka pasti sudah berhasil mengejar dan Hauke tidak akan punya kesempatan untuk naik ke kapal. Chen Zi menundukkan kepalanya sedikit, berusaha menyembunyikan ekspresinya dan menghindari anggota klub Banteng Darah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih baik selalu berhati-hati,
memeriksa bukanlah masalah. Maldi tidak banyak bicara kali ini, seperti yang dikatakan Joyce, memeriksa bukanlah masalah. Tak lama kemudian, Hauke mengeluarkan pemindai genggam dan berjalan menghampiri Chen Ziyi. Wajahnya memucat, dan detak jantungnya meningkat tak terkendali. Sambil memegang alat pemindai, Hauke mengarahkannya ke punggung Chen Ziyi. Untungnya, pemindaian dimulai dari bawah leher dan tidak mencapai otak belakangnya. Chen Ziyi diam-diam menghela napas lega, berusaha tetap tenang, karena tahu bahwa jika mereka mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Sambil mengganti tangan, Hauke mengamati bagian depan tubuh Chen Ziyi. Sikapnya agak santai, masih menatap ke bawah dari leher. Lihat, apa yang sudah kukatakan, kata Maldi. Jika memang ada situasi seperti itu, mereka pasti sudah mengetahuinya sekarang. Joyce menggelengkan gelasnya, sepertinya saya terlalu overestimated Brigade Pengawal Pusat, orang-orang ini sebenarnya tidak hebat. Hanya ketua tim berprestasi mereka yang cukup cakap, tetapi saat ini, dia mungkin baru saja tiba dari Zonghai ke kota Jing, dan kita sudah berangkat. Haha. Joyce tertawa terbahak-bahak, aku yakin mereka masih belum tahu siapa yang berada di balik semua ini. Maldi juga tertawa, lalu menatap Hauke. Bawa dia pergi dan suruh seseorang mengawasinya. Mengerti. Hauke menjawab dengan santai, melemparkan alat pemindai itu kepada seorang rekannya dan membawa Chen Ziyi pergi. Tatapan Chen Ziyi mengikuti pemindai itu saat terbang melewatinya. Jantungnya yang berdebar kencang akhirnya berdebar kencang. Selama mereka tidak menemukan alat pelacak padanya, masih ada harapan. Bunyi bip-bip. Namun saat itu juga, alat pemindai tersebut mengeluarkan bunyi bip. Dalam sekejap, ekspresi Chen Ziyi berubah, menjadi pucat pasi. Ekspresi wajah orang-orang lain di ruangan itu juga berubah. Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Semua mata tertuju pada pemindai itu. Apa yang sedang terjadi? Joyce berdiri dan berkata kepada Hauke. Pindai dia lagi. Hauke memegang alat pemindai itu, dengan ekspresi yang benar-benar serius dan sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Hauke mengamati dari atas kepala Chen Ziyi. Bunyi bip-bip. Saat dia memindai wajahnya, alat pemindai itu berbunyi lagi. Kali ini, semua orang sangat tegang. Sialan, dia dipasangi alat pelacak. Joyce menerobos masuk, geledah dia. Sekelompok besar orang bergegas mendekat, mulai menggeledah tubuh Chen Ziyi. Buka mulutmu. Hauke mencubit pipi Chen Ziyi, mencoba memaksanya untuk membuka mulutnya. Namun Chen Ziyi tetap diam, menatap Hauke dengan marah. Dasar benda sialan. Bang! Dia mengumpat dengan marah dan meninju perut Chen Ziyi. Dengan erangan teredam. Rasa sakit yang menusuk di perutnya membuat kesadaran Chen Ziyi mengendur, dan secara naluriah ia membuka mulutnya. Tak ingin melewatkan kesempatan ini, Hauke dengan paksa membuka mulutnya untuk menemukan alat pelacak, yang ukurannya tak lebih besar dari kacang kedelai, tersembunyi di bagian belakang gigi gerahamnya. Kelembutan tak ada di sini. Hauke membuka mulut Chen Ziyi sekuat tenaga. Namun, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggigit dengan sangat kuat. Ah! Hauke menjerit mengerikan, diliputi amarah, dan kembali meninju perut Chen Ziyi. Kekuatan pukulan itu membuat kesadaran Chen Ziyi semakin kabur. Dia hanya bisa berada di bawah kekuasaan mereka. Tak lama kemudian, Hauke mengeluarkan alat pelacak kecil itu dari mulutnya dan menyerahkannya kepada Maldi. Sialan, kita telah terbongkar. Maldi mengumpat, menghancurkan alat pelacak itu. Sikapnya yang garang seolah-olah dia ingin melahap Chen Ziyi. Cari jalan keluar, kita harus pergi sekarang. Tapi perahu cepat yang kita tumpangi masih berada di tengah laut lepas, kita harus segera kembali. Kita harus kembali. Bang! Maldi yang marah menendang Chen Ziyi, dan dia tidak berdaya untuk melawan, terlempar beberapa meter jauhnya. Sialan, beri dia pelajaran, pukul dia habis-habisan. Pada saat itu, semua orang di dalam pesawat dipenuhi amarah. Jika dia sudah tidak berguna lagi, mereka pasti sudah membunuhnya sejak tadi. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Pada saat yang krusial, Joyce menjadi tenang. Semua orang berhenti dan menatapnya. Radar tidak menunjukkan anomali, yang berarti Brigade Pengawal Pusat belum berhasil mengejar, kita aman untuk saat ini. Joyce berjongkok dan memungut pecahan-pecahan dari lantai. Ini mungkin alat penyadap, bukan pelacak, jika tidak, mereka tidak akan bisa sampai di sini. Kata-kata Joyce menenangkan semua orang. Seperti yang dia katakan, tidak adanya anomali pada radar menunjukkan bahwa Brigade Pengawal Pusat belum tertangkap, jadi mereka aman, tidak perlu terlalu khawatir. Namun kemungkinan besar itu adalah alat penyadap, yang berarti percakapan mereka telah bocor sepenuhnya. Namun, wajah semua orang tampak lebih muram. Dalam percakapan barusan, identitas mereka sebagai anggota Blood Bowl Club telah terungkap.
Hal itu tidak bisa lagi tetap menjadi rahasia. Mempertahankan wanita ini akan menjadi beban. Tanpa disadari, tatapan semua orang menjadi dingin. Dulu, mereka tidak akan menyakiti Chen Ziyi dan bahkan memperlakukannya dengan sopan. Namun kini, identitas mereka mungkin telah terungkap, dan secara alami kehilangan keramahan apapun. Bos, bolehkah kita mempertahankan wanita ini? Pertahankan dia masih bisa berguna untuk saat ini, kata Maldi. Tapi jangan biarkan dia lolos begitu saja, beri dia pelajaran. Kini, seluruh amarah mereka tertuju pada Chen Ziyi, masing-masing mendekatinya seperti predator. Hauke mengeluarkan tongkat hitam dari pinggangnya. Lalu mengayunkannya dengan keras ke kepala Chen Ziyi. Sialan, aku akan memukulmu sampai mati. Bang! Tepat saat itu, pintu kamar didobrak. 3 sosok muncul di pintu masuk. Sebelum Maldi dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka mendengar suara tembakan terus-menerus. Dor dor dor. Teriakan menggema, dan beberapa orang yang berdiri di depan Chen Ziyi jatuh ke tanah. Mati di tempat. Lin Yi, ternyata itu kamu, seru Maldi. Bab 3219. Kau menyakiti saudaraku, jadi aku harus membunuhmu. Melihat kemunculan Lin Yi yang tiba-tiba, Maldi dan yang lainnya menjadi lengah. Hal itu tidak terduga bagi semua orang. Dalam benak mereka, pada saat kejadian, dia masih berada di Zonghai. Sekalipun dia bergegas ke sini segera, seharusnya dia sudah berada di kota Jing sekarang, tidak mungkin dia berada di sini. Tanpa sadar, Maldi dan Joyce melihat radar di sisi mereka, masih belum ada pergerakan. Bersamaan dengan kehadiran Lin Yi, hadir pula Zhang Chaoyue dan Xiao Bing. Suasana di dalam kabin mencekam, tegang hingga terasa sesak. Singkatnya, tidak ada yang tahu mengapa Lin Yi muncul di sini. Xiao Bing, bawa ketua tim Chen pergi dulu. Lin Yi dan Zhang Chaoyue secara bersamaan memegang senjata, mengintimidasi orang-orang lain yang hadir. Xiao Bing melangkah maju dan membantu Chen Ziyi berdiri. Ketua tim Chen, Anda telah bekerja keras. Sebelum bergabung dengan Brigade Pengawal Pusat, saya sudah siap menghadapi ini. Chen Ziyi tersenyum tenang, tidak terlalu menganggap serius kesulitan yang ada. Sebagai bentuk dukungan kepada Chen Ziyi, keduanya pergi. Aura Lin Yi yang mengintimidasi membuat para anggota klub Banteng Darah berdiri terpaku, tidak berani bergerak. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Maldi dengan suara rendah. Mengikuti perahu Anda. Itu tidak mungkin, tidak ada sinyal di radar, Anda tidak bisa menghalangi sinyal Anda. Kami hanya datang sebagai manusia, bukan sebagai kapal. Lin Yi mencabut pedang dari punggungnya, menatap Maldi dengan ekspresi muram. Kau menyuruh seseorang menyerang anggota timku lalu mengincar Chen Ziyi, jadi pertarungan hari ini akan berakhir dengan kematian. Kamu bahkan tahu itu. Maldi dan Joyce cukup terkejut. Apakah si Jalang Afluo itu yang memberitahumu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia, ini karena kamu melakukan kesalahan. Niat membunuh terpancar dari Lin Yi saat dia menyerang Maldi sambil mengacungkan pisau panjang. Namun Zhang Chaoyue tidak bergerak, karena dia perlu melindungi Lin Yi, agar tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk melakukan serangan mendadak. Ayo kita jatuhkan dia bersama-sama. Maldi sangat mengenal kekuatan Lin Yi, menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka harus menghadapinya bersama-sama untuk memiliki peluang menang. 8 orang yang tersisa di dalam kabin berkumpul di sekitar Maldi, mengeluarkan senjata mereka sebagai persiapan untuk menyerang. 2 di antara mereka mengeluarkan senjata. Namun begitu mereka melakukannya, Zhang Chaoyue langsung melumpuhkan mereka, tanpa memberi mereka kesempatan sedikitpun. Kini hanya tersisa 6 orang, yang secara signifikan meningkatkan tekanan pada Maldi. Kembali di Timur Tengah, Glare dari Hulk Rangers dan para pengikutnya, yang berjumlah 9 orang, tidak mampu menghadapinya. Dalam situasi ini, peluang untuk menang dari pihak ini sangat kecil. Mengenakan biaya. Maldi menerjang maju sambil mengacungkan 2 belati hitam. Dentang. Senjata-senjata itu berbenturan, dan pedang gelap Lin Yi seketika menggores senjata Maldi. Adegan ini membuat semua orang takut. Pada bentrokan pertama, Maldi berhasil diredam, sesuatu yang tidak mereka antisipasi. Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan lengan Maldi berdenyut-denyut kesakitan. Ia secara naluriah mundur, dan Joyce langsung bergerak untuk mengisi tempatnya. Namun saat itu juga, Joyce tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, sebuah kekuatan besar dari belakang membuatnya terlempar tak terkendali ke arah Lin Yi. Orang yang mengambil langkah itu adalah Maldi. Bajingan, apa yang kau lakukan? Joyce mengumpat dengan marah. Namun, yang terjadi malah tembakan. Setelah mundur, Maldi berguling ke samping, menciptakan jarak dari Lin Yi, dan melepaskan 2 tembakan beruntun.
Lin Yi bereaksi cepat, dengan mudah menghindari peluru-peluru tersebut. Pada titik ini, cover lagu oleh Zhang Chaoyue muncul tepat setelahnya. Ular api berwarna jingga kemerahan menyembur keluar, meraung ke arah Maldi. Namun, dia tampak sudah siap sebelumnya, menghindari mereka dengan mudah, dan membalas dengan cara yang sama. Karena terpaksa oleh keadaan, Zhang Chaoyue terbang ke sisi lain. Langkah inilah yang memberi Maldi kesempatan. Dia langsung bergegas ke pintu. Pada saat itu, Lin Yi merasakan niatnya. Sambil menarik belati dari pinggangnya, dia melemparkannya ke depan. Maldi tampaknya telah mengantisipasi hal ini, meraih kursi besi di dekatnya untuk menghalangi belati Lin Yi, lalu melemparkan kursi itu ke arah Zhang Chaoyue, menghalangi jalur pengejarannya, dan segera melarikan diri keluar kabin. Zhang Chaoyue mengumpat, "Bos, urus mereka, aku akan mengejarnya. Hati-hati di luar sana." Zhang Chaoyue mengejar, dan mendapati Maldi sudah berada di dekat pagar pembatas. Dor, dor, dor. Menembak terus-menerus, tetapi tetap terlambat. Maldi melompat melewati pagar pembatas, dengan suara cipratan air, lalu terjun ke laut. Pada saat yang sama, Maldi melesat ke atas. Zhang Chaoyue menerjang maju, namun disambut oleh beberapa tembakan. Denting, denting, denting. Peluru menghantam badan kapal, sepenuhnya menutup jalur pengejaran Zhang Chaoyue. Saat melihat ke bawah lagi, dia mendapati bahwa Maldi telah menghilang. Dia memukul pagar dengan marah, tetapi meskipun amarahnya meluap, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Zhang Chaoyue kembali, dia mendapati bahwa semua anggota klub Banteng Darah telah ditaklukkan oleh Lin Yi. Tergeletak di tanah, tak seorang pun bisa berdiri. Di mana Maldi? Aku terlambat selangkah, tidak berhasil mengejarnya, dia melompat ke laut. Zhang Chaoyue berkata, "Sekarang, apakah dia masih hidup atau sudah mati, masih belum pasti. Perahu cepat itu masih tertambat di dekat sini, dia mungkin akan menuju ke sana," kata Lin Yi. Jaraknya tidak jauh, Maldi, sebagai pria yang dikenal karena staminanya, sampai ke sana dengan berenang bukanlah hal yang terlalu sulit. "Saya akan meminta bala bantuan sekarang, kita seharusnya bisa mengejar ketinggalan. Itu akan bergantung pada keberuntungan." Lin Yi menatap Zhang Chaoyue dan berkata, "Bawa Xiao Bing ke sini, dan minta brigade mengirim helikopter untuk membawa orang-orang ini kembali. Lalu periksa kapal untuk mencari orang lain, waspadai penembak jitu." Tak lama kemudian, Xiao Bing dan Chen Ziyi kembali. Chen Ziyi tampak jauh lebih baik, hampir normal. "Bagaimana, apakah ketua tim Chen terluka?" "Tidak, hanya memar-memar, istirahat beberapa hari saja sudah cukup," kata Xiao Bing. "Kau telah mengalami masa-masa sulit, ketua tim Chen." Lin Yi berkata dengan nada meminta maaf kepada Chen Ziyi. "Dalam keadaan normal, Anda tidak perlu menanggung begitu banyak hal, semua ini adalah pengaturan saya dari belakang." Chen Ziyi merapikan rambutnya dan tersenyum tipis. "Jika alat pelacak itu tidak ditemukan, kemungkinan besar kamu tidak akan muncul." Lin Yi mengangguk sambil tersenyum, target kali ini bukan hanya Maldi, tetapi juga cabang mereka di Asia Pasifik. Jika tidak ada kesalahan, kita tidak akan membongkar diri kita sendiri, jadi terima kasih atas usaha kalian. Kita semua adalah bagian dari Brigade Pengawal Pusat, mengalami hal-hal seperti ini tidak dianggap sebagai kesulitan. Chen Ziyi berkata dengan tenang. "Mereka mungkin ingin menangkap saya karena alat itu, Anda sudah tahu kegunaannya, mereka merasa iri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.